budaya dan keanekaragaman hayati. Jadi budaya dan keanekaragaman hayati saling terkait dan saling mempengaruhi. Budaya mempengaruhi hati, sebaliknya budaya atau kebudayaan itu dipengaruhi oleh keanekaragaman hayati. Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman budaya yang luar biasa. Jadi bisa dalam bentuk bahasa. Jadi dari semua aspek kehidupannya sebenarnya bahasa, kemudian seni musik, seni tari, gaya hidup, cara hidup, gitu ya, filosofi, etika, moral, hukum, itu semuanya dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi ada hukum-hukum yang berlaku di masyarakat itu yang tujuannya sebenarnya bagaimana mereka bisa hidup secara secara harmonis dengan lingkungannya. Nah, budaya itu berubah juga ketika manusia jumlahnya semakin meningkat, kemudian kebutuhan akan sumber daya juga semakin meningkat. Bukan hanya meningkat dalam hal konsumsi ya, tapi juga semakin beragam juga. Kalau dulu orang cuma butuh pakaian, rumah untuk berlindung dari lingkungan sekitar, tapi orang sekarang berpakaian kan sudah style ya, sudah gaya, sudah fashion, sehingga bisa kebutuhannya itu juga semakin beragam dan artinya itu adalah pemanfaatan eksploitasi sumber daya hayati yang semakin tinggi dan semakin beragam. Yang dulu mungkin tidak dieksploitasi karena gaya hidup manusia, budaya manusia yang berubah juga akan mempengaruhi eksploitasi. Akibatnya keanekaragaman hayati juga semakin tergerus gitu ya. Jadi tadi keanekaragaman hayati itu akan mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita. Bukan banyak aspek, mungkin semua aspek kehidupan kita bagian dari itu. Termasuk makanan yang kita makan. Bagaimana cara kita memilih makanan? Budaya makan yang seperti apa kira-kira yang pro lingkungan ya, yang mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Karena itu kan juga bukan hanya sumbernya, tapi bagaimana memprosesnya juga berpengaruh. Ya. Makanan impor, buah lokal itu secara nggak sadar sebenarnya juga menggerus sumber daya alam. Buah impor itu kan perlu dipindahkan dari negara luar ke Indonesia misalnya. Itu berarti kan dia butuh transportasi. Transportasi itu berarti butuh apa? Butuh bahan bakar. Bahan bakar itu dari mana? Sumber daya alam. Mungkin pemanfaatan bahan bakar fosil semakin meningkat. Supaya dia tidak busuk, harus misalnya masuk ke freezer atau pendingin. Pendingin itu juga butuh energi. Energi itu dari mana? Dari alam. Dari sumber daya alam. Dan itu akan meningkatkan konsumsi seperti itu. Belum pengaruhnya terhadap keanekaragaman buah-buah lokal. Buah-buah lokal yang tadinya kita makan sehari-hari seperti kalau di Jambi apa coba? Coba siapa yang masih tahu buah lokal yang ada di Sumatera? Nama-namanya. Ada nggak? Jangan cuma tahunya, jangan-jangan cuma apel California, pepaya. Siapa yang pernah makan buah lokal Jambi? Selain durian ya, kalau durian udah biasa. Duku, Pak. Duku udah biasa. Ada yang unik lagi nggak? Buah pauh, Pak. Rambutan. Buah pauh, Pak. Buah pauh. Iya, itu adanya di Kabupaten Sarolangun. Di Kecamatan Pauh tuh buah pauh. Ya, seperti apa dia bentuknya? Dia seperti kayak mangga gitu, Pak. Yang sering dijadikan untuk sambal gitu. Enggak tuh. Beda, ada lagi.
Mungkin Beda. paritasnya beda mungkin ya. Nah, hal-hal seperti itu mungkin di pasaran internasional kan nggak ada. Nah, kalau nggak ada yang membeli, lama-lama orang nggak peduli lagi, lama-lama bisa hilang. Ya, nggak ada yang budidaya lagi. Daripada ini nggak menghasilkan uang, saya ganti aja pakai jadi kelapa sawit misalnya. Nggak ada lagi. Itu kan budaya mempengaruhi keanekaragaman hayati. Sekitar pekarangan kita mungkin 20 tahun yang lalu masih banyak ditumbuhi, atau kebun kita ya, bukan kebun kita ya, saya nggak punya kebun. Kebun orang tua kita itu mungkin banyak ragam tanaman buahnya, tapi karena perubahan kebutuhan, gaya hidup dan sebagainya, kebunnya tadi diganti menjadi sawit atau diganti menjadi karet monokultur atau tanaman lain yang monokultur. Itu juga akan membuat keanekaragaman buah-buahan, keanekaragaman tumbuhan juga akan hilang. Jadi efeknya sampai seperti itu. Belum lagi hewan hidup di kebun yang campuran ya, istilahnya agroforest itu ya, gabungan dari berbagai jenis tumbuhan yang hidup pada suatu lokasi, bukan hanya monokultur. Itu kan juga gaya hidup. Ini semuanya saling terkait. Dan budaya-budaya yang dimiliki oleh penduduk lokal, mungkin yang masih ditinggal di desa, mungkin masih mengenal aturan-aturan adat atau petuah-petuah orang tua yang tujuannya sebenarnya adalah perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Walaupun kadang-kadang kita memahaminya itu sebagai tahayul misalnya. Tapi untuk saat budaya itu atau kepercayaan itu muncul, mungkin belum bisa menjelaskan kepada masyarakat sekitar secara ilmiah manfaatnya. Misalnya apa? Dilarang menebang pohon yang menjadi sumber air. Nanti kalau menebang pohon itu misalnya kesurupan atau ada penunggunya sehingga nggak boleh ditebang. Kalau ditebang nanti kena kena bala ya, kena musibah dan sebagainya. Atau tidak boleh masuk ke suatu kawasan hutan, apalagi mengambil kayunya karena di situ ada yang punya makhluk gaib atau apa. Mungkin saat itu penjelasan seperti itu yang masih bisa diterima. Tapi kalau kita kaji lebih dalam, sesungguhnya itu adalah upaya masyarakat atau komunitas di situ secara turun-temurun sebagai bentuk pelajaran mereka untuk menjaga lingkungan. Nah, budaya yang seperti itu kan semakin tergerus sekarang ini. Karena apa? Karena budaya modern, budaya yang konsumtif tadi, sehingga lambat laun kepercayaan, ya, value, etika kita dalam berhubungan dengan lingkungan itu juga bergeser. Yang tadinya konsepnya adalah pelestarian, pemanfaatan, ya, perlindungan, menjadi pola konsumtif. Pokoknya diambil aja, entah habis atau tidak, itu bukan urusan saya, misalnya seperti itu. Atau bukan saya langsung yang mengambil. Padahal itu kan saling terkait. Nah, kalau kita lihat, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang banyak sekali keanekaragaman budaya. Karena memang kita tadi dipengaruhi oleh keragaman hayati yang juga luar biasa, dipisahkan terdiri dari sekian ribu oleh gunung. Itu menyebabkan cara hidup, gaya hidup, walaupun ada beberapa daerah yang punya kesamaan gitu ya, intinya sama tapi caranya mungkin berbeda. Ya. Jadi misalnya di Jawa Barat itu ada cara bercocok tanam di daerah pegunungan dengan membuat teras siring gitu misalnya. Kalau di Bali ada sistem pengairan namanya subak.
yang sampai sekarang juga masih terjaga. Mungkin di Sumatera atau di Sulawesi punya budaya yang sama, yang berbeda namanya, tapi tujuannya sama. Kalau Anda pernah berinteraksi dengan pengambil lebah madu di alam, itu ternyata tidak sesederhana sekarang gitu ya. Saya dengan Pak Bambang waktu itu pernah melakukan penelitian di daerah Pelepat. Pelepat tuh di perbatasan antara Muara Bungo dan Sarolangun ya. Kami mewawancarai pengambil madu ini. Jadi dia punya cerita bagaimana cara mengambil madu itu, siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh, aturan-aturan. Kita punya pohon sialang, namanya pohon sialang itu tempat lebah madu itu bersarang. Jenisnya bisa beragam, tapi secara general dibilang sialang ya. Itu kalau kita menebang pohon kita sendiri, kita juga bisa didenda. Karena dengan ditebangnya pohon itu, berarti kan sumber daya madu akan berkurang. Dan yang berhak mendapatkan madu itu bukan hanya pemilik pohon, tapi seluruh masyarakat punya hak untuk mendapatkannya. Walaupun bagiannya berbeda-beda ya, manjat berapa, yang punya pohon berapa, kemudian nanti ada masyarakat yang menunggu di situ, desa juga dapat. Nah kalau itu bisa diberlakukan pada skala yang luas, kan bisa keanekaragaman hayati itu bisa terdistribusi secara merata ya. Artinya kesejahteraan masyarakat itu bisa terpenuhi secara merata walaupun tidak sama rata sesuai dengan proporsinya masing-masing atau usahanya masing-masing. Jadi tidak harus sama, tapi masing-masing punya hak sesuai dengan di mana dia berada. Nah, konsep seperti itu kalau dalam pengelolaan madu ya, harusnya kan bisa diterapkan pada skala yang lebih luas dalam pembangunan sumber daya. Pembangunan di Indonesia atau di dunia ini. Nah, kalau kita lihat budaya ini contoh kaitan antara sosial sistem dan ekosistem dan penggunaan, kalau ini kan penggunaan batu bara ya, penggunaan kayu bakar. Nah, teknologi yang baik itu akan bisa mengurangi penggunaan itu. Selama makanya tadi pertambahan penduduk itu kan berarti meningkatkan konsumsi. Maka teknologi yang baik itu adalah bagaimana seefisien mungkin mengurangi penggunaan secara langsung pengambilan bahan itu dari alam. Kalaupun diambil, dia harus seefisien mungkin seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Karena kan nggak mungkin nggak makan gitu ya, nggak mungkin nggak berpakaian, nggak mungkin nggak punya rumah gitu. Tapi bagaimana dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, tetapi penggunaan sumber daya alam itu juga digunakan seefisien mungkin, sehingga sumber daya alam, apakah itu biotik maupun abiotik, yang renewable ataupun yang unrenewable, itu juga bisa punya punya waktu untuk dia diperbaharui, dia kembali ya. Makanya dikembangkan misalnya teknologi solar cell atau energi air yang lebih ramah lingkungan, bukan menggunakan bahan bakar fosil, dan banyak lagi teknologi green teknologi istilahnya ya, yang mengurangi hal tersebut. Gitu. Ini contoh antara hubungan antara sosial sistem dan ekosistem. Ekosistem ini kan berarti juga keanekaragaman hayati. Gitu ya.
makanan, kemudian sandang, papan, itu semuanya juga mengarah kepada eksploitasi sumber daya alam, tapi dengan berkembangnya teknologi mestinya bagaimana kita menggunakannya seefisien mungkin dan sesedikit mungkin. Nah, kalau kaitannya dengan tadi keanekaragaman budaya, Indonesia ini salah satu negara dengan keanekaragaman budaya yang luar biasa. Anda tahu, tari-tarian dari seluruh Nusantara itu berbeda-beda dengan makna yang berbeda-beda gitu ya. Itu juga dipengaruhi oleh salah satunya lingkungan sekitarnya. Makanya tadi juga ada pertanyaan, haruskah masyarakat tradisional itu dibiarkan hidup secara tradisional? Apakah suku anak dalam itu ya harusnya biar aja di dalam hutan? Atau suku Talang Mama atau suku Dayak itu biar di dalam hutan. Pokoknya dia biar hidupnya seperti itu. Apakah seperti itu maksudnya? Perlindungan terhadap kebudayaan. Apa jawabannya? Apa pendapat Anda? Dibiarkan atau juga diberi kesempatan untuk hidup secara modern? Ada yang punya pendapat? Karena Jambi ini masih ada 2 suku, walaupun tidak banyak lagi mungkin ya, suku anak dalam, kemudian suku Talang Mama di Bukit 30, di Bukit 12 itu ada suku anak dalam. Apakah mereka dibiarkan saja di dalam hutan supaya budaya dan adat kebiasaan mereka itu tetap lestari atau bagaimana? Atau harus kita modernisasi? Pak, izin menanggapi Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya Pak, sebaiknya suku-suku seperti ini diberikan kesempatan yang sama dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Namun, kita juga tidak bisa memaksakan kehendak mereka harus jadi modern. Mungkin barangkali dengan dibiarkannya mereka di situ, di sukunya itu, kemudian diberikan kesempatan juga yang sama untuk ke modern, mereka bisa sedikit banyak mengambil hal-hal penting dari modern yang kemudian diterapkan di kehidupan tradisional mereka, Pak. Karena dari adanya suku-suku tersebut, tradisional ini, itu merupakan kearifan lokal juga yang harus kita lestarikan gitu, Pak. Namun jangan sampai ketinggalan zaman dan selalu diberikan kesempatan yang sama gitu, Pak. Iya, karena rumah mereka juga untuk hidup secara tradisional juga tergerus kan. Tinggal di Bukit 30 yang luasnya sekian itu pun juga sudah mulai dirambah, isinya juga diburu gitu, sehingga sumber penghidupan mereka untuk hidup secara tradisional itu menjadi sulit juga. Artinya apa? Budaya mereka, adat istiadat mereka yang memang serasi dengan lingkungannya, mestinya yang harus kita lestarikan. Tapi orangnya juga harus punya kesempatan tadi ya untuk belajar mengenal dunia modern. Tetapi yang harus diperhatikan cara menyampaikannya dan cara karena mereka kan memang dari aspek modernisasi kan jauh ya dari dunia luar gitu ya. Khawatirnya nanti mereka menjadi terjadi gegar budaya. Gegar budaya itu budaya yang tidak tepat pada suatu tempat dan waktu yang artinya waktunya salah, tempatnya juga salah gitu ya. Padahal budaya itu baik misalnya.
bisa membaca, bisa menulis, bisa menggunakan alat-alat modern, itu kan baik. Kalau di tangan orang yang baik, mungkin dia akan berdampak baik. Tapi kalau di tangan yang salah, atau dia berpikiran salah, itu juga akan berakibat buruk gitu ya. Coba Anda bayangkan, orang kemarin kami berdiskusi dengan Kepala Taman Nasional Bukit 30 gitu ya. Atas nama masyarakat Talang Mama itu membuat surat ke Presiden yang menyatakan bahwa mereka menuntut pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar itu diperbolehkan khusus untuk suku Talang Mama. Karena alasan mereka pembakaran hutan itu sudah dilakukan secara turun-temurun, artinya itu sudah menjadi praktik tradisional. Ya, dan surat itu akhirnya kembali lagi ke Taman Nasional Bukit 30 bagaimana menindaklanjuti itu. Nah, itu kan dari satu sisi benar, artinya selama masyarakat itu masih menggunakan cara-cara yang tradisional, maka praktek itu mungkin tidak akan berdampak buruk terhadap hutan. Tetapi yang jadi masalah sekarang, kalau yang tradisional kan untuk membuka lahan 2 hektar aja mungkin butuh waktu nggak cukup setengah tahun. Karena dia menumbang pohonnya kan dengan menggunakan beliung kan. Coba kalau masyarakat itu sudah mengenal gergaji mesin misalnya. Dan itu yang terjadi kan banyak seperti itu. Mereka mengenal gergaji mesin atau mereka digunakan namanya oleh orang-orang luar, pengusaha yang serakah dengan dalih mereka suku yang punya hak untuk itu. Padahal di belakangnya mungkin orang-orang pengusaha yang serakah tadi. Ya, kalau menggunakan mesin modern berarti dalam 1 bulan sudah lebih dari 1 hektar atau 2 hektar. Artinya kalau selama menggunakan cara-cara yang tradisional, oke, itu tidak akan merusak. Tapi ketika teknologi modern digunakan, maka dampaknya akan berbeda. Sehingga surat itu menjadi mentah. Masyarakat tradisional yang dimaksud itu yang mana? Talang Mama. Kalau Talang Mama yang masih benar-benar menjalankan cara-cara hidup secara tradisional, itu yang ada yang memang yang ada hidup di Taman Nasional Bukit 30, di tengah hutan gitu ya. Ada komunitasnya di situ. Mereka menebang pohon masih pakai beliung misalnya. Mengangkutnya masih diangkut manual dan sebagainya. Tapi kalau sudah pakai alat berat, pakai gergaji mesin, itu sudah bukan tradisional lagi. Nah, hal-hal seperti itu yang harus menjadi pertimbangan. Tidak semua masyarakat tradisional itu menjadi modern. Yang lebih penting itu adalah bagaimana bertindaknya lokal, tapi berpikirnya global. Ya. Bertindak lokal, berpikir global. Jadi kita walaupun di Jambi, tapi wawasannya dunia, gitu ya. Artinya kita masih kalau di Padang itu kan ada pepatah gitu ya, pepatah atau apa itu yang adat, ada orang Padang di sini yang bersandikan sarak bersandikan apa itu, masih ingat, ada yang ingat? Jadi adat istiadat itu masih menjadi pegangan. Yang jadi bahaya kan kalau mereka nggak punya pegangan adat, tapi dia juga nggak punya pegangan hukum yang lain, sehingga menganggap di adat mereka nggak punya hukum, tapi di luar dia juga nggak punya hukum, entah itu hukum agama atau hukum formal manusia gitu ya. Ya, itu yang jadi masalah, sehingga dia berbuat semaunya. Kalau secara tradisional kan menebang pohon yang memang tidak boleh ditebang, mereka kena denda adat. Dan cara hidup yang lain juga semuanya ada konsekuensinya, ada aturan-aturannya. Nah, kalau itu dia tercabut tapi dia tidak memahami dunia luar, maka dia akan akan menggantung ya kan di awang-awang.
ke langit dia tidak bergantung, ke bumi dia tidak berakar, jadi dia tidak kemana dia lari itu tidak punya pegangan. Itu yang berbahaya, dan banyak sekali masyarakat adat yang ke arah situ, gitu ya. Sehingga berpikirannya itu tidak logis, gitu ya. Dan di Jambi merupakan salah satu daerah yang kaya juga dengan budaya seperti ini. Pola pertanian slash and burn, pola irigasi subak di Bali. Itu di Bali ya, lubuk larangan, banyak sekali ritual dalam proses perladangan dan panen. Itu kan kekayaan intelektual ya, kekayaan ekologi yang mesti kita gali. Aturan adat terkait dengan perburuan. Secara adat tuh diatur berburu itu tidak semua hewan boleh diburu. Hewan yang masih hamil misalnya nggak boleh diburu. Hewan yang betina atau anak-anak yang masih kecil nggak boleh diburu, gitu ya. Ada aturannya. Kemudian ada hutan larangan, ada agroforestry, agroekosistem tumpang sari, tadi yang terasiring ya, seperti ini. Kemudian ini agroforest, ini lubuk larangan. Dan ini masih ada beberapa, misalnya di Riau itu ada lubuk larangan seperti ini, di sungai. Mungkin di Jambi saya pernah lihat juga itu di daerah Pelepat ya, ada orang buka lubuk larangan, dan kebetulan saat itu saya kebetulan di situ pas mereka buka lubuk larangan, dan ikannya memang banyak sekali. Lubuk larangan itu kan memang semacam kesepakatan masyarakat desa itu untuk menjaga sekian kilometer mungkin ya, bagian sungai itu tidak boleh dipanen dalam 1 tahun misalnya. Nah, ada saat-saatnya boleh dipanen bersama-sama. Nah, kalau orang situ kan dia dendanya itu sangat berat untuk mereka. Yang jadi masalah kalau ada orang luar masuk ke situ, kemudian meracun dan sebagainya, mereka tidak terkena aturan adat itu. Artinya aturan adat itu tidak menjadi bagian dari kehidupan dia, sehingga mungkin tidak menjadi masalah untuk dia. Ini tadi sawah ya. Nah, ini jadi masalah kalau ya boleh modern, jadi masyarakat petani modern, tapi dia masih terikat pada aturan-aturan adat, aturan-aturan tradisional. Boleh bawa motor, tapi mereka juga memahami gitu ya, memahami motor itu fungsinya untuk apa yang utama. Jangan sampai ada cerita orang masyarakat pedalaman bawa motor, kemudian giginya 1 terus gitu ya, giginya 1 terus, ketika ditanya kenapa gigi 2 nggak pindah ke gigi 2 atau ketiga atau keempat, karena alasannya gigi 2, 3 atau 4 tuh untuk cadangan kalau gigi 1 rusak gitu ya. Kan pemahamannya tidak pas ya, atau mereka bawa motor tapi nggak pakai helm atau lampu merah dilanggar, ketika ditanya oleh polisi jawabannya karena ya motor-motor dia, jalan-jalan dia, kenapa diatur gitu. Itu kan jadi nggak nyambung gitu ya, cara hidupnya menjadi tidak sesuai. Petani modern tapi berwawasan lingkungan itu akan baik dengan gaya hidup, cara hidup, mengadopsi cara-cara masyarakat tradisional menghargai alam dan lingkungannya. Nah, ini berburu ini Patih, anak dalam dia Patih, siapa namanya? Lupa saya namanya. Ya, mereka berbagi tidak hanya untuk 1 orang, tapi untuk keseluruhan. Nah, kalau masyarakat modern mungkin menjadi serakah. Ini 1 saya dapat ya saya 1 lah untuk saya sendiri, saya jual, saya dapat duit dari situ. Jadi mereka berpikirnya kan komunitas, semuanya dapat bagian sesuai dengan perannya masing-masing. Dan itu juga terbentuk dalam hukum adat, aturan, dan semuanya itu bisa kita gali. Makanya banyak penelitian-penelitian yang terkait dengan itu, dan itu adalah bagian dari proses pembelajaran juga sebenarnya kalau kita mau
mengeksplor lebih dalam lagi. Ya, perubahan lingkungan yang berpengaruh pada budaya juga sudah terlihat di negara kita ya. Pada zaman dulu petani itu hanya berdasarkan tanda-tanda alam, kapan dia harus mulai membuka ladang, kapan dia mulai bercocok tanam, kapan dia mulai menyiapkan benih, itu melihat tanda-tanda alam. Tapi yang jadi masalah sekarang alamnya berubah sehingga tandanya itu tidak bisa dipercaya lagi gitu ya. Biasanya kalau bulan April ini kan sudah mulai masuk musim kemarau, tapi nyatanya sampai April, Mei bahkan kadang-kadang masih hujan. Kalau orang Jawa, April itu artinya tanah-tanah mulai nitril, jadi tanah itu sudah mulai tanah-tanah mulai tidak kena air lagi ya, makanya dia mudah lepas gitu ya. Mei, Juni, Juli, Agustus dan seterusnya. Itu ada artinya. Kapan dia nebang bambu misalnya pada bulan tertentu, tandanya apa, tandanya muncul binatang ini, tandanya bintang ini, tandanya anginnya dari arah sana dan sebagainya. Nah, kalau sekarang kita berpatokan itu, yang terjadi adalah mungkin padinya nggak panen gitu ya. Karena prediksinya berubah. Karena lingkungannya berubah. Tanda-tanda tadi menjadi berubah semua. Nah, perubahan lingkungan itu kan dipengaruhi oleh manusia juga. Manusia juga akan dipengaruhi oleh lingkungan tadi, kondisi lingkungan sekitarnya. Maka tadi hubungannya adalah hubungan timbal balik. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Itu intinya ya. Jadi Anda bisa eksplor lagi karena topik ini sebenarnya luas sekali. Ini luas sekali. Apa hubungan antara budaya dan keanekaragaman hayati? Kita bisa jabarkan luas sekali. Sampai di sini ada yang saat ini seperti ini yang masih lingkungan alami gitu ya. Oke, silakan. Saya Pak, mau nanya Pak. Ya. Oke, jadi hari ini kita kan berfokus ke manusia gitu ya Pak. Nah, saya ingin kaitkan ke pembelajaran kemarin Pak. Kemarin kita kan belajar spesies invasif tuh Pak. Nah, dari setiap contoh yang diberikan itu, kenapa nggak ada contoh manusia gitu Pak? Padahal saya lihat dari budayanya atau kebutuhannya, demand kita, itu sebenarnya itu kan udah membuktikan kalau manusia itu invasif banget gitu Pak. Tapi kenapa nggak dicontohkan kemarin gitu Pak? Kalau manusia, kalau hewan punya sekolah, hewan bisa punya akal, manusia disebut sebagai spesies yang invasif dan merusak. Tapi masalahnya hewan nggak punya akal untuk itu. Kalau hewan bisa bikin undang-undang, itu mungkin membuat undang-undang dan program untuk mengurangi atau sudah bukan mengurangi lagi, eradikasi manusia ya, memusnahkan manusia. Kemarin kalau nggak salah siapa yang mencontohkan? Oh ya, Pak Direktur Pasca kan, kalau puluhan 20 tahun yang lalu manusia ketemu harimau atau pesan neneknya kepada anaknya itu hati-hati nak ada harimau gitu ya, manusia yang takut pada harimau. Sekarang harimau yang takut pada manusia. Itu menunjukkan apa? Artinya manusia ini begitu dominan di bumi ini sehingga hampir seluruh bagian bumi ini sudah ada jejak kehidupan manusia. Sudah ada sampah. Coba di mana yang nggak ada sampah, nggak ada dampaknya. Bahkan di pedalaman Amazon sana mungkin sudah ada jejak manusia. Ya. Kalau hewan memang punya komunitas itu, saya yakin kita disebut sebagai spesies yang merusak dan memang merusak gitu ya.
Walaupun tidak semua, masih banyak orang-orang yang peduli pada lingkungannya dengan melakukan kegiatan kecil. Ya. Kalau semuanya bisa berpikir seperti itu, sebenarnya bisa mengalahkan yang lebih besar. Ya. Kerusakan itu kan kadang-kadang bukan karena tidak ada orang yang peduli, tapi karena orang yang peduli diam. Ya. Karena orang yang mengerti dan peduli itu diam. Maksudnya dia tidak melakukan tindakan. Sama dengan di Indonesia kan, kerusakan moral karena korupsi dan sebagainya, itu bukan karena nggak ada orang yang baik, tapi orang yang baik diam karena merasa, atau tidak bertindak sama sekali karena merasa mungkin ada yang sudah frustasi, mungkin ada yang merasa tindakannya percuma dan sebagainya. Saya yakin orang-orang yang baik jauh lebih banyak daripada orang-orang yang jahat, ya, daripada orang-orang yang berperilaku buruk. Tapi masalahnya adalah berperilaku buruk itu lebih dominan, dan orang-orang yang baik banyak yang diam. Atau mungkin menunggu sampai dibalik, ya, manusia yang jadi objeknya satwa, hewan dan sebagainya. Kalau dalam ekologi itu kan ada dua aliran kan, yang menempatkan manusia sebagai bagian dari ekosistem, dan ada yang menganggap bahwa manusia itu di luar ekosistem. Kalau manusia bagian dari ekosistem, ya mestinya kita bisa hidup secara harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Harmonis itu kan juga untuk, jadi kalau lingkungan kita sehat, tentu keberlanjutan lingkungan kita juga akan baik. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, saya ingin menyampaikan slide yang kemarin enggak sempat saya tayangkan, ya. Mudah-mudahan ini bisa, mudah-mudahan. Kemarin kan ada kendala. Ini untuk gambaran betapa kita ini sebenarnya tergantung pada lingkungan alam, lingkungan sekitar kita. Basic. Right. Terlihat, ya? File ini terlihat? Apa, Pak? Oke. Ini langsung saya buka yang di sini, mudah-mudahan langsung terlihat juga. Suaranya ada nggak? Enggak, Pak. Suaranya nggak ada, ya? Sebentar. Berarti belum saya bagi suaranya. Tapi bagi itu cuman bisa. Ada suaranya? Ada suaranya nggak? Gambarnya ada? Atau nggak usah pakai suara, ya? Tapi suaranya ini nggak usah pakai suara, coba.
ada tulisannya kan. Videonya belum ada, Pak. Oh, videonya belum ada juga? Belum, Pak. Sebentar. Kenapa bisa gitu ya? Saya pikir sudah ada, saya udah diem aja tadi. Nah, caranya ya. Ini aja lah, apa, nggak usah pakai suara, nggak apa-apa ya. Kelihatan kan? Belum, Pak. Enggak Belum, juga. Pak. Belum, Pak. Ini dia slideshow. Filenya tuh slideshow. Ada mungkin yang punya pengalaman buka file slideshow ya. Saya agak lagi. Basic screen kali ya. Screen share. Oke. Terlihat? Terlihat? Ya, Terlihat? tahun 2070 ya, Pak? Ya. Ah, iya, Pak. Nah, ikuti ini sampai terakhir. Oke, Pak. Kan ada tulisan ini.
Oke, bagaimana? Sudah sampai pesannya? Sudah, Pak. Apa yang bisa kita tangkap dari situ? Sedih, kesian. Menjaga kelestarian alam, Pak. Tadi ada musiknya nggak? Dengar nggak musik? Tidak, Pak. Nggak ada ya. Musiknya lebih sedih lagi sebenarnya. Artinya apa? Kalau kita sekarang kan berada di generasi yang surat tadi. Air itu kan seolah-olah, coba siapa yang sekarang mungkin orang-orang yang di Mendalu aja yang merasakan air itu susah. Tapi di banyak tempat, apalagi yang masih hidup di desa dengan air yang berlimpah, pernah nggak kita berpikir bahwa suatu saat itu air nggak ada? Bahkan kita hanya menghirup udara tadi kan itu dipajang. Sekarang kita bisa menghirup udara bebas kecuali pada saat musim. Dan tanda-tanda di 2070 itu sudah ada. Ketika kebakaran hutan kita harus menghirup udara yang tidak sehat. Ketika kemarau panjang kita sudah mulai kesulitan air. Di perkotaan orang sudah mulai membeli air itu untuk kebutuhan mereka. Karena sungai-sungai menjadi tidak, bahkan sudah pada tahap tidak bisa dipulihkan kembali menjadi sungai dengan air yang jernih. Maka bersyukurlah kita yang masih punya sungai yang masih jernih, hutan yang masih hijau dengan berbagai jenis tumbuhan yang ada di dalamnya. Bukan berarti kita tidak boleh menjadi modern, tapi modern itu mestinya adalah memodernisasi juga pikiran kita bahwa alam ini adalah yang menyumbang terhadap keberlangsungan hidup kita. Air yang tadinya kita anggap sepele gitu ya, suatu saat itu melebihi emas dan permata. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa air, dan air itu tidak bisa dibuat. Air itu merupakan bagian dari proses alam. Artinya kalau hutan, vegetasi nggak ada lagi, ya air bisa saja nggak ada lagi gitu ya. Oksigen tidak ada lagi, dan itu akan merupakan awal dari kepunahan umat manusia di bumi kita. Makanya slide ini sering saya sampaikan ketika dulu di awal, biasanya di awal perkuliahan keanekaragaman hayati yang memang sengaja mestinya menyentuh menyentuh perasaan kita semua bahwa apa yang kita miliki itu harusnya dijaga sejak awal ya. Kadang-kadang kan orang tidak peduli itu karena kita merasa itu bagian yang biasa gitu ya, padahal itu adalah hal yang sangat luar biasa ya. Apa yang kita miliki kita rasakan kita memiliki ketika kita sudah kehilangan gitu kan. Seringkali kita merasa memiliki pada saat kita sudah kehilangan, seperti air tadi. Kita merasa sekarang punya air banyak, sehat, oksigen yang baik. Tapi kalau tidak kita rawat, tidak kita pedulikan, maka suatu saat kita hanya merasa memiliki, tapi tidak punya lagi, tidak ada. Itu mungkin pesan yang kita tangkap dari situ. Bukan hanya air artinya. Bahkan hewan sekecil apapun, serangga itu juga punya peran masing-masing dalam menjaga sustainability, keberlangsungan lingkungan kita. Oke, itu kuliah akhir dari kuliah kita sore ini. Kita lanjutkan pertemuan kita minggu depan. Satu lagi, kalau kemarin kita bicara tentang kerusakan, tentang manfaat, tentang apa, dan di pertemuan berikutnya kita akan berbicara masih ada harapan untuk kita semuanya berubah. Bagaimana kita mengkonservasi, bagaimana kita merencanakan upaya-upaya apa yang perlu kita lakukan
supaya kondisi lingkungan kita itu minimal kita sudah merupakan bagian dari manusia yang melestarikan bumi, bukan bagian dari manusia yang merusak alam kita. Itu kita pelajari minggu depan, mulai dari tingkat populasi, spesies, populasi sampai ekosistem. Jadi mungkin itu kalau satu pertemuan sebenarnya terlalu panjang, tapi karena nanti kita bisa bagikan slide-nya dan itu bisa kita kupas satu persatu dari masing-masing tingkatan secara mungkin gambaran umumnya saja ya. Kita bahas baru nanti ke pertemuan ke-14, 15 presentasi. Jadi videonya harusnya sudah diupload semua. Sudah tidak ada masalah lagi kan, kemarin tidak bisa mengupload. Aman, Pak. Ternyata kemarin yang dibatasi itu bukan tanggal dan waktunya, tapi yang dibatasi kemarin saya buat 1 gigabyte. Saya pikir 1 gigabyte itu untuk satu orang, tapi ternyata untuk seluruhnya ya nggak akan cukup kalau seluruhnya. Tapi sudah saya update sampai ke 100 giga, jadi mudah-mudahan semuanya sudah mengumpul. Nanti mungkin minggu ke-14 dan 15 itu akan ada video dari semua yang sudah masuk. Coba kita beri komentar, kita tayangkan untuk kita diskusikan. Yang lainnya juga akan dinilai, tapi nanti akan dipilih beberapa video karena tidak semuanya nggak mungkin ya mau presentasi semua. Oke, sampai ketemu minggu depan. Refleksi masih ada ya, pertanyaan refleksi akan dijawab, dijawab kemudian dikirim, jangan sampai lupa. Demikian, saya juga sebelum ketemu minggu depan karena besok puasa, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan puasa dengan baik tahun ini dan puasa kita bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam perilaku maupun dalam keseharian kalau kita ketemu sebelum-sebelumnya ya. Sehingga kita bisa melaksanakan puasa dengan baik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.